Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di LDR Literasi di Rumah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Baik, sobat pustaka, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan pentingnya cuci tangan. Ya baik, masih di pertemuan kesekian dari LDR. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Agus Widodo, pustakawan dari Dinas Perpustakaan, yang kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar baik? Kabar baik, gimana? Pandemi masih sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Masih tetap olahraga? Masih terus Ya. menjaga kesehatan. Masih tetap olahraga, masih menjaga kesehatan. Ya baik, sahabat pustaka, dalam 3 bulan ini hampir 50 kasus kecelakaan pesepeda. Nah, di masa pandemi orang disuruh jaga jarak, banyak ancaman virus, tak mengapa. Ya, kita langsung aja mulai ya. Kenapa peminat pesepeda semakin naik, Pak Agus? Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Azizi, pustakawan Dinas Perpustakaan juga. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa sobat pustaka yang ada di rumah dan dimanapun berada. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, walafiat. Amin. Di masa pandemi yang seperti sekarang Ya. ini, kita tetap diberikan kekuatan untuk beraktivitas dan melakukan sesuatu hal yang positif. Itu juga catatan. Ya. Dan memang akhir-akhir ini kita lihat memang sepeda itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kok Dan jadi luar biasa Pak Agus? Sangat booming sekali ya. Iya. Sangat membooming, dan sepeda itu seperti seolah menjadi suatu, entah apakah itu memang menjadi gaya hidup atau memang hanya sekedar ikut-ikutan, atau mungkin hanya sekedar karena kalau tren sementara. Tren sementara, karena di masa pandemi seperti ini pembatasan terhadap aktivitas pergaulan sosial, aktivitas sangat dibatasi, sehingga memang hal ini pasti akan membuat kita dan juga mungkin sobat pustaka di rumah mengalami yang namanya kejenuhan, bahkan bisa sampai menjadi titik yang sangat jenuh sekali. Oke. Dan sangat jenuh karena tidak boleh keluar rumah, harus jaga jarak, harus cuci tangan, pakai masker, dan tentu aktivitas ini sangat membosankan. Ya, bener nggak sobat pustaka mengalami kebosanan, kejenuhan sampai dilarikan ke sepeda begitu atau bagaimana? Ya, mungkin juga bisa salah satu alasan. Kenapa? Karena kita nggak boleh traveling, atau kita nggak boleh keliling, kita nggak boleh berwisata, sehingga yang biasanya berwisata karena mungkin gabut atau mungkin sangat, jadi mereka bosan. Karena sepeda itu bisa menjadi alternatif, karena juga kalau belajar terus atau mungkin membaca mungkin sudah sering dilakukan, dan itu mungkin juga perlu refreshing ya, kita melihat luar, melihat keindahan alam. Dengan bersepeda kita bisa melihat keindahan, melihat lingkungan. Tentu saja sangat menarik dan bisa mengobati rasa kegabutan, rasa rindu kita terhadap kebebasan dunia, kebebasan ini. Dunia itu indah gitu. Baik, sahabat pustaka, di masa tidak pandemi, di masa orang bebas melakukan aktivitas, bebas melakukan kegiatan apapun, orang tidak bersemangat untuk bersepeda. Tapi di saat pandemi di mana kita harus menjaga jarak, PSBB, dan segala macam protokol kesehatan yang diterapkan dalam semua aktivitas, dari bekerja sampai sekolah harus di rumah, tapi kenapa sekarang olahraga kok malah menjadi sesuatu yang bahkan berkelompok menjadi wow banget di tengah masyarakat. Iya. Maka di masa ini mungkin sobat pustaka, karena memang mungkin merasakan sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, mungkin ada tips dan triknya dalam menjalani aktivitas bersepeda. Apa yang diperhatikan, karena 50 kasus kecelakaan di DIY dalam 3 bulan sahabat pustaka, itu merupakan kasus yang luar biasa, besar ya, luar biasa. Melonjak. Mungkin bagaimana Pak Agus agar bisa
tip dan triknya bersepeda di masa pandemi ini tetap sehat, tetap bisa berolahraga dan tetap bisa menikmati keindahan dunia gitu. Dunia ini. Baik. Dan tentu saja bersepeda di masa pandemi itu sangat berbeda dengan ketika dulu tidak ada pandemi. Yeah. Ketika dulu orang ingin bebas, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini, bahkan cuci tangan pun jarang-jarang ya. Kita dari sepeda taruh dari kegiatan pun habis ambil makanan langsung ya, pakai keringat juga tambah nikmat ya. Tetap hal itu hal yang luar biasa. Tapi di masa seperti ini tentu sangat tidak dianjurkan dan ada protokol pemerintah tentang kesehatan, tentang penanganan pandemi virus corona ini tentu harus kita aplikasikan juga di dalam bersepeda ya, termasuk aktivitas yang lainnya ya. Dan menyinggung apa yang dikatakan Pak Aziz bahwa memang kecelakaan akhir-akhir ini sangat tinggi sekali dan itu melibatkan sepeda, bahkan sampai mengalami korban nyawa ya, korban meninggal dunia. Di Bantul itu sekitar ada berapa? 31 kasus di bulan 3 bulan terakhir dan 4 meninggal kalau nggak salah. Meninggal dunia. Dan yang terakhir di Kulon Progo itu ada yang meninggal juga karena saking atau apa ya? Semangatnya bersepeda sehingga mengabaikan apa ya? Kemampuan mengabaikan kesehatan sendiri. Jadi olahraga itu justru tidak membuat sehat, justru membuat kita sakit. Berbahaya ya. Karena sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang dilakukan tanpa melihat, mengukur kemampuan itu justru akan membuat tidak baik. Jadi olahraga itu juga harus sesuai dengan porsinya. Ya. Tetap menjaga kesehatan. Intinya kan menjaga kesehatan. Meningkatkan imun, meningkatkan mood, itu juga dan menghilangkan kegabutan, stres, kegabutan. Itu kan tentu harus diolah. Jangan sampai olahraga tujuan seperti itu malah berakhir kehilangan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Dan salah satu tipnya tentu saja kita berpedoman dengan protokol kesehatan pemerintah bahwa kita juga harus menjaga jarak antara pesepeda yang satu. Berapa jarak idealnya pesepeda satu dengan pesepeda yang lain? 1 meter lah. 1 meter. Kita jangan beriringan ke depan belakang atau kanan kiri. Beriringan, apalagi hal itu di jalan raya ya. Dan ini sangat tidak aman untuk diri sendiri dan juga mengabaikan keselamatan orang lain. Karena kecelakaan itu tidak hanya melibatkan kita tapi juga orang lain. Dan kecelakaan itu akan membuat kerugian. Ya. Baik kerugian fisik, material itu yang apalagi kerugian fisik sampai cacat atau meninggal, hal itu sangat tidak baik. Harus jaga jarak. Kemudian juga menggunakan alat pelindung diri. Ya minimal kita memakai masker. Minimal masker. Pilihlah masker dengan kain yang setidaknya untuk sirkulasi udara itu cukup. Jadi tidak terlalu rapat sehingga membuat kita sulit, justru kita akan kurang oksigen. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu belum lama juga ada kasus yang meninggal karena kurang oksigen bersepeda. Dan saya juga pernah mengalami kekurangan oksigen. Pernah berolahraga pakai masker kekurangan oksigen. Dan itu karena melewati tanjakan. Ya. Dan itu membuat saya jadi muap-muap. Nah, itu sudah tanda-tanda kekurangan oksigen. Ya, baik, Sobat Pustaka, selain mempersiapkan badan agar tetap fit, mengukur kemampuan badan, menyiapkan badan, dan salah satunya tadi protokol kesehatan yang harus diperhatikan adalah masker. Dalam berolahraga tentu pasokan oksigen yang masuk ke dalam tubuh, kalau kita baca-baca di buku kesehatan itu akan membutuhkan asupan lebih tinggi. Maka pilihan masker yang tepat saat bersepeda sangat penting ya. Oke, selanjutnya tipnya untuk bisa tetap selain menjaga jarak, masker kita menggunakan keselamatan, termasuk juga helm. Alat pelindung diri yang lainnya, helm, kaos tangan, penutup kaki, sepatu. Kita juga pakai kaki, lengan yang selendang pelindung, atau mungkin kita pakai kaos atau mungkin yang panjang. Lengan panjang. Jangan lupa pakai kaos lengan panjang. Jadi memang protokol untuk kesehatan pandemi ini memang kita dianjurkan menjadi orang yang tertutup kan. Tertutup tapi dalam bajunya ya. Iya, dan tertutup memang harus masker dan
aduh ini dengan kaca tiga tempat. dan itu membuat harus dipilih tadi sesuai dengan yang nyaman. Jangan sampai tutup-tutup malah nggak nyaman seperti itu. Baik, itu trik dalam bersepeda di masa pandemi. Selain kita tetap menjaga kesehatan, tetap memperhatikan imun, mood, apalagi tipnya agar tetap sehat dan selamat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sebelum bersepeda adalah melakukan pemanasan. Oke, perhatian pemanasan itu. Pemanasan itu sangat penting. Pemanasan kecil-kecil, mulai menggerakkan tangan, kaki, leher, agar tidak terjadi kram otot kan, atau yang lain. Terlalu kaget atau istilahnya kaget nanti sehingga malah sakit. Malah sakit semua. Pemanasan ya minimal 5 menit atau 10 menit untuk menggerak-gerakkan tangan, kaki, sehingga sudah mulai otot sudah mulai lemas atau mulai udah bergerak itu udah enak. Sudah. Dan hindarilah untuk keramaian. Oke, tetap menjaga jarak ya. Pilihlah rute yang sepi. Nah, jadi jangan kita mendatangi orang pengumpul sepeda banyak kumpul malah bergabung di situ ya. Di kota justru kita kalau bisa ke tempat yang lebih sepi sehingga memang udara yang kita juga dapat udara yang segar, pemandangan yang sehat, pemandangan yang indah. Ini salah satu contohnya. Dan kan sehingga kadang-kadang kalau kita memang lagi posisi nggak bisa kita lepas Mas, justru kita bisa menghirup udara yang segar. Kalau tempatnya sepi kita bisa melepas masker lebih sehat. Karena dan kita jangan bergerombol. Misalnya banyak, mending bersepeda itu solo atau mungkin 2 atau 3. Jadi apa menarik Pak Agus kalau bersepeda sendiri? Nggak ada temennya. Nah, sebenarnya memang rame-rame itu ya. Memang rame-rame. Tapi sebenarnya sepeda itu kan nikmatnya bukan pada rame-rame, tapi orang menikmati setiap kayuhan itu yang membuat orang menjadi nikmat. Kita bisa menikmati pemandangan, bisa menikmati nikmatnya sepeda. Nggak harus dari banyak teman. Baik, mungkin itu Sahabat Pustaka. Masih ada lagi Bagus? Selain apakah dalam berapa menit atau beberapa jam harus istirahat, ataukah kecepatan rata-rata harus 10 km per jam atau bagaimana? Apakah juga harus bawa sabun atau itu penting sekali juga untuk hand sanitizer, bawa bekal, tadi belum disebutkan, bawa minum. Bawa bekal minum, jangan lupa. Terutama minum. Kalau perlu air hangat dalam termos. Jadi kalau sudah terasa ngap-ngap, agak mau nanti diminum air hangat sudah kembali segar. Jadi lebih segar ya. Tapi minimal kita membawa bekal minuman sendiri. Membawa bekal minuman. Kemudian kita juga nggak usah lah, mungkin dikurangi dulu mampir-mampir untuk jajannya, apalagi itu warung yang rame itu. Untuk dihindari dulu jajan-jajannya, lebih baik membawa bekal sendiri. Baik. Terus setelah kita juga bawa bekal, kita juga bawa alat kebersihan diri, cuci tangan itu tadi, minimal hand sanitizer untuk membersihkan diri, tangan dari keringat, kan juga berkeringat. Dan penting juga sepeda itu juga harus dibersihkan, Pak Yus. Titik pentingnya kalau kita berolahraga dengan sepedanya juga harus diperhatikan. Harus dibersihkan karena juga pasti ya untuk berjaga-jaga lah, terutama yang kita pegang seperti setangnya, kemudian hand gripnya itu harus kita bersihkan. Untuk menjaga kesehatan. Dan tentu saja juga selalu mentaati tata tertib berlalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Kita juga harus perhatikan, jangan kita dengan sepeda kita lampu merah terobos terus karena tidak bermotor tidak bermotor terus kita berjajar-jajar, tidak memberi kesempatan pengendaraan yang lain ya. Karena pada prinsip kita harus bahwa jalan itu adalah milik bersama. Jalan itu bukan milik kita tapi milik bersama, sehingga semua orang bisa berhak untuk memakai jalan itu. Jadi kita lebih baik berbagi jalan. Berbagi jalan itu sangat indah, Mas. Jadi kita tidak membuat orang lain panas karena emosi. Kadang kita terganggu, harusnya sudah jalan tapi karena ada sepeda jejer-jejer sehingga tidak bisa menghambat laju. Itu sangat
sangat baik kok. Mengganggu ketertiban. Mengganggu ketertiban umum. Ya. Memang harus berbagi jalan itu. Ya, baik. Sobat Pustaka, berbagi jalan menjadi sebuah trip lalu lintas yang sehat karena jalan bukan milik kita sendiri seperti dunia jalan raya milik kita bersama gitu kan. Semua berhak untuk Semua berhak memakai untuk jalan memakai, itu. gitu kan. Sehingga memang harus kita sadar diri. Ya. Sadar diri. Jangan egois, tetap memberikan hak orang lain, sadar diri gitu. Tetap jangan menang sendiri itu. Oke, jadi baik. jangan. Sebenarnya cukup itu? Ada lagi tambahan tip? Mungkin itu aja. Oke. Tip dari kami, tip simple dan mungkin ya bisa sedikit memberikan gambaran Baik. pada sobat pustaka semua yang akhir-akhir ini memang hobi bersepeda. Ya. Tidak mengenal usia, tua muda, semua laris Mas Pit. Ya. Sepeda itu laris di Toko-toko sepeda menjadi bahkan lebih sampai laris. inden itu luar biasa sekali. Luar biasa. Dan itu mungkin momen kembalinya Jogja sebagai kota sepeda dulu. Ya. Dan semoga kesadaran mereka, kesadaran kita semua berlalu Untuk lintas, berolahraga, berlalu lintas, menjaga kesehatan, ya. itu tetap diperhatikan protokol kesehatannya, keselamatannya sehingga akan memberikan dampak yang positif pada diri kita dan juga dampak positif kepada masyarakat orang lain. Orang lain juga. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Agus bahwa hari ini kita sudah membagi tip trik bersepeda tetap sehat, terhindar dari virus COVID. Dan terima kasih juga sobat pustaka semua yang sudah hadir menikmati channel LDR kami. Tetap jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Oke, sampai jumpa. Kembali lagi terima kasih Pak Agus. Kita bisa menyapa sahabat pustaka untuk di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.